Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai Fundamental of Wireless dari mata kuliah Sistem Komunikasi dengan Bapak Dr. Bengawan Alfarisi STMT IPM sebagai dosen pengampu. Sebelum kami masuk materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ronaldo Alfandu. Saya M. Dhani Prasetya. Saya Muhammad Arik Sandi Wijaya. Baiklah, langsung saja masuk ke materi. Oke, di sini saya akan mulai menjelaskan materi Fundamental of Wireless. Saya akan menjelaskan 3 subtopik. Yang pertama, modulasi, kanal, dan interferensi. Sebelum masuk ke modulasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu wireless system. Komunikasi nirkabel, terlepas dari gemar-gemar pers populer, adalah bidang yang telah ada selama lebih dari 100 tahun. Dimulai sekitar tahun 1997 dengan demonstrasi telegrafi nirkabel yang berhasil dilakukan Marconi. Pada tahun 1901, penerimaan radio di seluruh Samudra Atlantik telah terbentuk. Dengan demikian, kemajuan pesat dalam teknologi juga telah ada selama beberapa waktu. Dalam kurun waktu 100 tahun tersebut, banyak jenis sistem nirkabel yang telah berkembang pesat dan seringkali kemudian menghilang. Misalnya, transmisi televisi. Pada masa-masa awal, disiarkan oleh pemancar radio nirkabel yang semakin digantikan oleh transmisi kabel. Demikian pula, sirkuit gelombang mikro titik ke titik yang menjadi tulang punggung jaringan telepon digantikan oleh serat optik. Pada contoh pertama, teknologi nirkabel menjadi ketinggalan zaman ketika jaringan distribusi kabel dipasang. Pada contoh kedua, teknologi kabel baru, serat optik, menggantikan teknologi lama. Contoh sebaliknya, terjadi saat ini di bidang telepon, di mana teknologi nirkabel, seluler, sebagian menggantikan penggunaan jaringan telepon kabel, terutama di beberapa bagian dunia yang jaringan kabelnya belum berkembang dengan baik. Inti dari contoh-contoh ini adalah bahwa ada banyak situasi di mana pilihan antara teknologi nirkabel dan kabel, dan pilihan tersebut sering berubah ketika teknologi baru tersedia. Jaringan seluler terdiri dari sejumlah besar pelanggan nirkabel yang memiliki telepon seluler yang dapat digunakan di mobil, di gedung, di jalan, atau hampir di mana saja. Ada juga sejumlah stasiun pangkalan tetap yang diatur untuk menyediakan jangkauan bagi pelanggan. Area yang dicakup oleh stasiun pangkalan yaitu area tempat panggilan masuk mencapai stasiun pangkalan. Kita seringkali menggambarkan sel sebagian wilayah heksagonal dengan stasiun pangkalan di tengahnya. Kemudian kita menggambarkan kota atau wilayah yang dipecah menjadi kisi-kisi sel heksagonal. Pada kenyataannya, stasiun pangkalan ditempatkan agak tidak teratur, tergantung pada lokasi tempat seperti puncak gedung atau puncak bukit yang memiliki jangkauan komunikasi yang baik. Saat pengguna melakukan panggilan tersebut tersambung ke stasiun pangkalan yang tampaknya memiliki jalur terbaik. Stasiun pangkalan di area tertentu kemudian tersambung ke kantor peralihan telepon seluler atau MTSO, juga disebut MSC, Pusat Peralihan Seluler. Melalui sambungan kabel berkecepatan tinggi atau tautan gelombang mikro, MTSO tersambung ke jaringan telepon kabel publik. Dengan demikian, panggilan masuk dari pengguna seluler pertama tersambung ke stasiun pangkalan dari sana ke MTSO, lalu jaringan kabel. Dari sana, panggilan tersebut menuju ke tujuannya, yang mungkin berupa telepon kabel biasa atau mungkin pelanggan seluler lainnya. Dengan demikian, kita melihat bahwa jaringan seluler bukanlah jaringan independen, melainkan pelengkap jaringan kabel. MTSO juga memainkan peran utama dalam mengordinasikan stasiun pangkalan mana yang akan menangani panggilan ke atau dari pengguna dan kapan harus menyerahkan pengguna dari stasiun pangkalan ke stasiun pangkalan lainnya. Sistem seluler yang lebih lama, seperti AMPS yang dikembangkan di AS pada tahun 80-an bersifat analog. Artinya, bentuk gelombang suara dimodulasi pada pembawa dan ditransmisikan tanpa diubah menjadi aliran digital. Pengguna yang berbeda dalam sel yang sama diberi frekuensi modulasi yang berbeda, dan sel yang berdekatan menggunakan rangkaian frekuensi yang berbeda. Sel yang cukup jauh satu sama lain dapat menggunakan kembali rangkaian frekuensi yang sama dengan sedikit rasio gangguan. Sistem seluler generasi kedua bersifat digital. Salah satunya adalah sistem GSM yang distandarisasi di Eropa, tetapi sekarang digunakan di seluruh dunia. Yang lain adalah standar TDMA, Time Division Multiple Access, yang dikembangkan di AS, dan yang ketiga adalah CDMA, Code Division Multiple Access. Karena sistem seluler ini standarnya awalnya dikembangkan untuk telepon. Kecepatan data dan penggunaan saat ini dalam sistem seluler pada dasarnya ditentukan oleh persyaratan suara. Sementara beberapa sistem generasi ketiga pada dasarnya merupakan evolusi dari sistem suara generasi kedua.
Yang lain dirancang dari awal untuk memenuhi karakteristik data tertentu. Selain persyaratan untuk kecepatan yang lebih tinggi, aplikasi data memiliki dua fitur yang membedakan dari suara. Yang pertama, banyak aplikasi data yang sangat cepat. Pengguna mungkin tidak aktif untuk jangka waktu yang lama, tetapi memiliki permintaan yang sangat tinggi untuk jangka waktu yang singkat. Sebaliknya, aplikasi suara memiliki permintaan dengan kecepatan tetap selama jangka waktu yang lama. Yang kedua, suara memiliki persyaratan latensi yang relatif ketat, sekitar 100 ms. Aplikasi data memiliki berbagai persyaratan latensi. Aplikasi waktu nyata, seperti permainan, mungkin memiliki persyaratan penggunaan yang lebih ketat daripada suara sementara. Seperti transfer file HTTP memiliki persyaratan yang jauh lebih longgar. Selanjutnya adalah konsep dasar telekomunikasi seluler. Telekomunikasi adalah penyampaian informasi dari transmitter ke receiver. Tiga komponen komunikasi terdiri dari sumber informasi, dapat berupa suara, data, dan histogram. Yang kedua, terminal dibedakan atas transmitter dan receiver. Yang ketiga, media atau jalur transmisi dibedakan atas media fisik, disebut sistem wireline, seperti kabel dan fiber optik. Media non-fisik disebut sistem seluler, menggunakan udara bebas atau gelombang radio, sebagai media penghantar, seperti satelit. Komunikasi sistem wireline memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mobilitas pengguna terbatas, dibatasi oleh panjang kawat atau kabel. Yang kedua, kapasitas sistem kecil, kecuali fiber optik. Ketiga, ekspansi memiliki kendala karena kondisi alam dan teknologi. Untuk mengatasi keterbatasan komunikasi wireline, maka dikembangkan komunikasi nirkabel atau seluler. Komunikasi seluler memiliki karakteristik mobilitas pengguna tidak terbatas. Pembatasnya daerah jangkauan dari sistem. Selanjutnya, kapasitas sistem relatif lebih besar. Yang ketiga, mudah untuk diekspansi. Komunikasi seluler dibedakan atas komunikasi seluler konvensional dan seluler modern. Sistem konvensional memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, daerah jangkauan luas. Daya yang digunakan besar, kapasitas sistem masih rendah. Selanjutnya, modulasi analog berupa frequency modulation (FM) sehingga memerlukan bandwidth yang besar. Belum menggunakan handoff, belum terhubung ke jaringan public service telepon network PSTN, dan yang terakhir untuk suara voice. Sistem konvensional yang secara ekonomi dan teknologi belum menguntungkan, tetapi telah membangkitkan penelitian untuk mengembangkan sistem komunikasi seluler yang lebih baik, sistem modern. Komunikasi seluler modern memiliki karakteristik sebagai berikut. Alokasi bandwidth kecil, efisiensi pemakaian frekuensi tinggi karena pengguna frekuensi risu, modulasi digital, kapasitas sistem besar. Daerah pelayanan dibagi atas daerah-daerah kecil yang disebut sel, sering disebut sebagai sistem seluler. Selanjutnya, daya yang digunakan juga kecil. Memiliki handoff, efisiensi kanal tinggi karena menggunakan metode akses jamak, multiple access, seperti frekuensi division multiple access (FDMA), time division multiple access (TDMA), dan code division multiple access (CDMA), terhubung ke PTSN. Dengan sistem wireline PSTN atau sebaliknya, dengan adanya kemampuan berhubungan dengan komunikasi wireline yang telah ada, menjadikan sistem seluler mendukung perkembangan komunikasi global di masa datang. Sistem seluler di masa mendatang harus mendukung mobilitas pengguna, personality mobility. Setiap pengguna dengan satu nomor unik dapat dihubungkan kapan saja, di mana saja, dan terminal apa saja. Yang kedua, mobilitas terminal atau terminal mobility. Setiap pengguna dapat dihubungkan oleh pengguna lain dengan terminal apa saja. Dan yang terakhir, mobilitas manajemen, manajemen mobility. Mobility ini dapat mendeteksi keberadaan pengguna di mana saja dan mendukung mobilitas pengguna serta mobilitas terminal. Kemampuan mobilitas yang dimiliki oleh komunikasi seluler menjadikan komunikasi di masa mendatang adalah komunikasi kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Keamanan dan kerentanan jaringan seluler. Properti ini memiliki peran penting untuk membuatnya menarik bagi beberapa implementasi komersial di berbagai bidang, dan yang terpenting di bidang militer. Karena ada banyak hal baik dalam jaringan seluler nirkabel, ada sisi lain yang mengatakan dalam jaringan seluler nirkabel banyak terjadi masalah. Di antaranya, keamanan jaringan adalah perhatian yang paling penting. Teknologi seluler berkembang pesat. Jaringan seluler nirkabel telah muncul dalam berbagai bentuk seperti laptop, PDA, dan lain-lain. Ada peluang yang sangat tinggi bagi penyerang, karena dalam jaringan seluler nirkabel, sebuah node dapat dioperasikan sebagai sumber, tujuan, dan router. Komunikasi dalam jaringan seluler nirkabel dilakukan melalui pesan. Jaringan dapat mengirim data ke jaringan yang berdekatan melalui pesan.
dan jaringan ini tidak berisi informasi apapun tentang node atau jaringan lain. Apakah jaringan tersebut rentan terhadap serangan atau aman? Mereka tidak saling mengenal. Mengamankan jaringan seluler nirkabel sulit dilakukan karena ada banyak alasan seperti tidak ada batasan. Serangan dari node yang tidak bersahabat ke dalam jaringan, tidak ada fasilitas manajemen pusat, catu daya terbatas, kemampuan ekstensi, tidak ada perlindungan saluran, perubahan topologi, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke subtopik yang pertama, yaitu modulasi. Apa itu modulasi? Modulasi adalah tindakan mengubah sinyal untuk mengirimkan data yang berguna. Ada 3 aspek sinyal yang dapat dimodulasi. Yang pertama, amplitudo, yang kedua frekuensi, dan yang ketiga adalah fase. Amplitudo adalah daya atau intensitas sinyal, frekuensi adalah gelombang seberapa sering sinyal tersebut berulang, dan fase adalah menggambarkan di mana bentuk gelombang berada dalam siklus terhadap waktu. Selanjutnya jenis modulasi. Modulasi amplitudo. Sinyal nirkabel awalnya hanya memiliki satu frekuensi pembawa. Frekuensi pembawa tersebut akan dimodulasi untuk memaksakan data padanya. Modulasi amplitudo atau yang sering disebut AM yang digunakan untuk radio AM menggunakan frekuensi pembawa berkecepatan tinggi dan memaksakan sinyal ke pembawa dengan menyesuaikan amplitudo pembawa dalam diagram di bawah. Sinyal yang perlu dikirim berada di atas, kemudian digabungkan dengan frekuensi pembawa di tengah yang menghasilkan bentuk gelombang bawah yang dikirim keluar antena. Yang kedua, modulasi frekuensi. Sinyal nirkabel awalnya hanya memiliki satu frekuensi pembawa. Frekuensi pembawa tersebut akan dimodulasi untuk memaksakan data padanya. Modulasi amplitudo AM yang digunakan untuk radio AM menggunakan frekuensi pembawa berkecepatan tinggi dan memasukkan sinyal ke pembawa dengan menyesuaikan amplitudo pembawa. Modulasi digital. Contoh-contoh di atas menunjukkan penggunaan modulasi amplitudo dan frekuensi untuk membawa sinyal analog. Sinyal analog terdiri dari informasi mentah dan tidak berhubungan dengan angka 1 dan 0 digital. Diagram konstelasi digunakan untuk menghubungkan nilai-nilai digital diskret dengan berbagai perubahan pada pembawa analog. Diagram konstelasi di bawah ini adalah skema untuk modulasi 8PSK. Jarak dari titik asal grafik menggambarkan amplitudo sinyal. Semua sinyal pada diagram konstelasi di bawah ini memiliki jarak yang sama dari titik asal, yang berarti bahwa skema modulasi tidak menggunakan modulasi amplitudo apapun. Sudut dari sumbu I ke tempat titik berada pada diagram menunjukkan offset fase yang seharusnya dimiliki sinyal untuk mewakili nilai tertentu tersebut. Pembawa akan dimodulasi fase yang disebut phase shift keying atau PSK. Skema modulasi digital yang menggabungkan modulasi fase dan amplitudo disebut modulasi amplitudo kuadrat. Materi selanjutnya itu adalah kanal. Kanal adalah channel implementasi bus untuk komunikasi antar komponen pada embedded system. Hal ini adalah kunci penting untuk mencapai implementasi TLM untuk meningkatkan efisiensi pemodelan. Tipe kanal. Yang pertama itu kanal nirkabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mentransmisikan sinyal melalui udara. Contohnya radio, televisi, komunikasi seluler, dan wifi. Karakteristik dari kanal nirkabel adalah rentan terhadap interferensi dan noise, serta memiliki jangkauan yang bervariasi tergantung pada frekuensi dan kekuatan sinyal. Yang kedua, kanal kabel. Menggunakan kabel fisik untuk mentransmisikan sinyal. Contohnya kabel koaksial, kabel serat optik, dan twist pair. Karakteristik dari kanal kabel adalah umumnya lebih stabil dan kurang rentan terhadap interferensi dibandingkan kanal nirkabel, tetapi memiliki batas jarak tertentu terutama untuk kabel tembaga. Karakteristik kanal. Yang pertama, 1 bandwidth. Lebar saluran yang menentukan jumlah data yang dapat ditransmisikan dalam waktu tertentu, biasanya diukur dalam hertz. Pengaruhnya, kanal dengan bandwidth yang lebih besar dapat mentransmisikan lebih banyak data secara bersamaan. Yang kedua, kapasitas. Kemampuan kanal untuk mengirimkan data diukur dalam bit per detik atau BPS. Teorema Shannon menyatakan bahwa kapasitas maksimum dari kanal dapat dihitung dengan rumus di mana adalah kapasitas
B adalah bandwidth, sedang S adalah daya sinyal, dan N adalah daya noise. 3. Daya tahan terhadap noise. Kemampuan kanal untuk mempertahankan kualitas sinyal meskipun ada gangguan dari noise eksternal. Faktornya, kanal yang lebih baik dalam menahan noise akan memberikan kualitas komunikasi yang lebih baik. Yang keempat, delay. Waktu yang dibutuhkan untuk sinyal bergerak dari pengirim ke penerima. Pengaruhnya itu, delay dapat mempengaruhi kualitas komunikasi, terutama dalam aplikasi real time seperti video conferencing. Interferensi dalam kanal. Interferensi adalah gangguan yang terjadi ketika sinyal dari beberapa sumber saling bertabrakan, mengurangi kualitas komunikasi. Beberapa jenis interferensi yang umum terjadi dalam kanal meliputi: yang pertama itu interferensi sinyal. Terjadi ketika dua atau lebih sinyal saling mengganggu atau menyebabkan distorsi. Yang kedua, interferensi elektromagnetik. Dapat disebabkan oleh perangkat elektronik lain yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, itu interferensi multipath. Terjadi ketika sinyal yang sama mencapai penerima melalui beberapa jalur yang berbeda, menyebabkan penundaan dan distorsi. Yang terakhir itu pengendalian kanal. Untuk meningkatkan kualitas komunikasi, beberapa teknik dapat digunakan untuk mengendalikan kanal. Yang pertama, penggunaan teknik modulasi yang efisien seperti OFDM untuk mengurangi dampak interferensi. Yang kedua, pengaturan kanal, memilih frekuensi yang tidak tumpang tindih dengan saluran lain untuk menghindari interferensi. Yang ketiga, penggunaan penguat sinyal untuk meningkatkan kekuatan sinyal yang diterima. Aplikasi dalam sistem komunikasi. Kanal digunakan dalam berbagai aplikasi komunikasi termasuk yang pertama, telekomunikasi, menghubungkan pengguna melalui jaringan telepon dan seluler. Yang kedua, jaringan komputer, seperti menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal, LAN, dan jaringan luas, WAN. Yang ketiga, sistem penyiaran, menyampaikan informasi melalui radio dan televisi. Selanjutnya, interferensi. Interferensi adalah hadirnya sinyal dari frekuensi audio yang tidak diinginkan yang mengganggu penerimaan sinyal yang berasal dari frekuensi yang diinginkan. Interferensi dapat menindas sinyal yang diinginkan, menyebabkan kerugian sinyal, atau dapat mempengaruhi kualitas suara dan gambar. Dua penyebab paling umum dari interferensi adalah pemancar dan peralatan listrik. Interferensi dapat terjadi secara menerus-menerus atau disebut kontinu, dan dapat juga terjadi hanya sesaat sebagai akibat refraksi dan difraksi permukaan bumi atau lapisan udara, bisa disebut troposfer. Penyebab terjadinya interferensi pada jaringan lain yaitu interferensi yang disebabkan pada jaringan wireless lain yang bekerja pada band frekuensi yang sama. Sedangkan interferensi yang terjadi pada jaringan itu sendiri terjadi jika menggunakan frekuensi yang sama lebih dari satu kali. Menggunakan channel yang tidak mempunyai cukup jarak atau spasi antar channelnya, atau menggunakan urusan frekuensi hopping yang tidak benar. Dan interferensi yang terjadi dari sinyal outband disebabkan oleh sinyal yang kuat di luar frekuensi band yang digunakan. Misalnya pemancar AM, FM, dan TV. Interferensi dibagi kepada beberapa jenis, yaitu yang pertama, interferensi antar jaringan satelit adalah gangguan yang diakibatkan jarak antara satelit satu dengan yang lainnya. Dua, interferensi jaringan terestrial adalah gangguan yang disebabkan frekuensi kerja atau sistem sama. Yang ketiga, interferensi cross polarisasi adalah gangguan disebabkan dari pengguna frekuensi yang sama dan power yang dipancarkan atau transmitter. Yang keempat, interferensi CO channel atau antar kanal adalah gangguan disebabkan oleh frekuensi channel atau tidak ada jarak antara kedua frekuensi atau Gord band. Yang kelima, interferensi retransmit adalah gangguan disebabkan ketidaksempurnaan instalasi ST bumi atau SNG yang bekerja pada frekuensi 52 sampai 88 MHz, sehingga frekuensi radio FM 88 sampai 108 MHz akan masuk ke dalam sistem uplink. Yang keenam, interferensi intermodulasi antar karir adalah gangguan ini tidak linearan dari power amplifier atau HPA bila digunakan untuk multikarir terjadi akibat
kedekatan satelit, converge yang saling overlapping, band frekuensi yang sama. Interferensi dapat bersifat membangun dan merusak. Bersifat membangun jika beda fase kedua gelombang sama dengan 0, sehingga gelombang baru yang berbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Bersifat merusak jika benda fasenya adalah 180 derajat, sehingga gelombang saling menghilangkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.